Langit senja Jakarta terlihat kelabu saat sebuah kapal kecil dari Surabaya merapat di dermaga Tanjung Priok. Rais Sampang, pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam, melangkah turun dari kapal dengan tenang, membawa hanya sebuah tas tua dan celurit pusaka yang tersembunyi di balik bajunya. Wajahnya yang dingin dan penuh misteri menyiratkan perjalanan panjang penuh luka yang tak terlihat. Angin laut yang lembab menerpa wajahnya, membawa aroma pelabuhan yang bercampur bau asin laut dan asap mesin kapal. Sekilas, matanya memandang hiruk-pikuk di sekitarnya, burung memanggul barang, suara teriakan pedagang kaki lima, dan lalu lintas yang semrawut. Tapi bagi Rais, semua itu hanya latar belakang. Tujuannya jelas, mencari orang yang namanya selama ini menjadi beban dalam pikirannya. Langkah-langkahnya membawa dia ke sebuah warung kecil di sudut dermaga, tempat para buruh dan sopir truk sering berkumpul. Pemilik warung, seorang pria tua dengan senyum ramah namun mata penuh kewaspadaan, menyambutnya dengan secangkir kopi hitam yang pekat. "Baru datang, Mas?" tanya si pemilik warung, mencoba membuka percakapan. Rais mengangguk singkat, lalu duduk di bangku kayu yang usang, memandangi sekitar tanpa banyak bicara. Namun, di balik sikapnya yang tenang, dia mencermati setiap wajah, mendengar setiap obrolan, dan membaca situasi dengan cermat. Pelabuhan ini bukan sekadar tempat singgah. Baginya, ini adalah panggung di mana langkah awal balas dendam akan dimulai. Di tempat yang asing ini, Rais tahu satu hal pasti, dia harus mempersiapkan diri menghadapi dunia yang lebih liar daripada kampung halamannya. Malam mulai merayap ketika Rais meninggalkan warung kecil itu, menyusuri gang-gang sempit di sekitar pelabuhan. Suasana berubah menjadi lebih suram, lampu-lampu redup memantulkan bayangan samar di dinding-dinding kumuh, sementara suara langkahnya menggema di antara deretan kontainer yang menjulang. Dia berjalan dengan tenang, tetapi pikirannya berkecamuk. Setiap tikungan terasa seperti pengingat akan tujuan yang membawanya ke tempat ini, nama Bang Jaka terus menggema di kepalanya, seperti cambuk yang tak henti-hentinya mendorongnya maju. Dalam benaknya, tergambar bayangan keluarganya, ayah yang jatuh dengan celurit di dadanya, ibu yang mencoba melindungi adiknya, dan akhirnya tubuh-tubuh yang tak bernyawa di depan rumah mereka. Rais mengepalkan tangan, menahan kemarahan yang membakar dadanya. Di ujung gang, dia berhenti. Sebuah suara tawa kasar dan teriakan mengalihkan perhatiannya. Beberapa pria berbadan kekar, yang tampak seperti preman pelabuhan, berdiri mengelilingi seorang lelaki tua yang terjatuh, tubuhnya berlumuran debu. "Bayar sekarang, atau kami buat kau tidak bisa berdiri lagi." Salah satu dari mereka menghardik sambil mendorong si lelaki tua. Rais berdiri dalam bayang-bayang, mengamati tanpa beranjak. Dia mengenali pola kekuasaan seperti ini, kekejaman terhadap yang lemah untuk menunjukkan kekuatan. Hatinya mengeras, tetapi dia tetap diam, menunggu. Salah satu preman mengangkat tongkat kayu, siap memukul. Saat itulah Rais melangkah maju, bayangannya muncul di bawah cahaya lampu yang redup, membuat para pria itu sejenak berhenti. Dengan suara yang tenang namun tegas, dia berkata, "Lepaskan dia." Sekarang, tawa mereka pecah, penuh ejekan, tetapi Rais tidak menunjukkan reaksi. Tangannya perlahan meraba gagang celurit yang terselip di balik pinggangnya. Salah satu preman melangkah mendekat, memandangnya dari kepala hingga kaki, lalu berkata dengan nada menantang, "Kau pikir kau siapa?" Rais tidak menjawab. Dalam sekejap, dia bergerak cepat, memukul tangan pria itu hingga tongkatnya jatuh, lalu menendang lututnya hingga roboh. Yang lain segera menghunus senjata tumpul, tetapi Rais sudah bersiap. Dengan serangkaian gerakan, gesit, dia melumpuhkan dua orang lagi tanpa ampun, meninggalkan mereka terkapar di tanah. Sisanya mundur ketakutan, membawa rekan-rekannya yang terluka, sambil melemparkan ancaman bahwa mereka akan kembali. Setelah suasana tenang, lelaki tua yang diselamatkannya berdiri dengan terlatih-tatih, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Kau harus hati-hati, Nak. Mereka itu orang-orang Bang Jaka," katanya dengan suara bergetar. Nama itu membuat Rais berhenti. Dia berbalik menatap lelaki itu dan bertanya dengan dingin, "Bang Jaka, di mana aku bisa menemukannya?" Lelaki tua itu tampak ragu, tetapi akhirnya menjawab dengan pelan, "Dia menguasai seluruh pelabuhan ini. Kalau kau melawan dia, kau melawan 10 iblis yang selalu bersamanya." Rais tersenyum tipis, bukan senyuman kebahagiaan, tetapi senyuman yang menyembunyikan amarah mendalam. 10 iblis, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Bagus, itu berarti aku tidak perlu mencari mereka satu persatu.
Malam itu, Rais tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan darah adalah harga yang harus dibayar untuk membalaskan kehormatan keluarganya. Hujan turun deras ketika Rais kembali ke penginapan kecil di tepi pelabuhan, tempat ia menyewa sebuah kamar sempit dengan dinding kayu yang lapuk. Di dalam ruangan yang hampir kosong, dia duduk di atas tikar, menatap celurit pusaka yang berkilat di bawah nyala lampu minyak. Setiap goresan di bilahnya membawa cerita, menjadi pengingat akan tradisi keluarga yang memegang teguh kehormatan hingga tetes darah terakhir. Dalam keheningan malam, ingatan masa lalu kembali menghantamnya, jeritan ibunya, teriakan adiknya, dan tawa keji para pengkhianat yang membakar rumah mereka. Matanya berkilat, bukan karena air mata, tetapi oleh bara dendam yang tak kunjung padam. Di sela-sela suara hujan, dia mendengar detak jantungnya yang seolah menjadi irama balas dendam. Ketukan keras di pintu mengejutkan Rais dari lamunannya. Seorang bocah pelabuhan berdiri di sana, menggigil dengan pakaian basah kuyup, menggenggam sebuah surat lusuh. "Ini dari Patwa tadi," ucapnya terbata-bata sebelum berlari kembali ke tengah hujan. Rais membuka surat itu, membaca pesan singkat namun jelas, ***, jika kau mencari Bang Jaka, mereka ada di gudang barat saat malam gelap seperti ini. Tapi hati-hati, mereka bukan orang biasa. Rais menggenggam kertas itu erat, lalu menatap celurit di tangannya. Dia tahu ini adalah jebakan, namun bukankah Carok sejati tak pernah lari dari ancaman? Dengan langkah mantap, dia bersiap untuk malam yang akan mengukir takdirnya. Malam di gudang barat terasa berat oleh hawa dingin yang menusuk. Suasana sunyi, hanya suara hujan yang menetes dari atap seng yang berlubang. Rais berdiri di depan pintu kayu besar yang mulai lapuk, celurit pusaka tergenggam di tangannya. Bau lembab bercampur debu tua menyeruak ketika dia mendorong pintu itu perlahan, membuat engselnya berderit nyaring. Di dalam, remang cahaya lampu minyak memantulkan bayangan yang tampak bergerak di antara deretan peti kayu. Rais tahu dia tidak sendiri. Langkah kakinya ringan, seperti angin yang menyusup di sela malam. Dia berhenti di tengah ruangan, menunggu, merasakan detak waktu yang berjalan lambat. Lalu, suara tepuk tangan yang lambat dan sinis memecah keheningan. Jadi, ini dia orang yang mencari mati. Suara berat itu berasal dari ujung gelap ruangan. Dari balik bayangan, Bang Jaka muncul, diikuti oleh 8 pria dengan tatapan penuh kebencian. "Kukira hanya rumor bahwa seorang dari Madura datang mencariku." Bang Jaka melangkah mendekat, senyumnya penuh ejekan. Rais tidak merespons. Matanya mengawasi setiap gerakan musuh, membaca pola, menghitung peluang. Salah satu pria menyerang lebih dulu, tapi Rais bergerak cepat, celuritnya melintas seperti kilat, membuat lawannya roboh tanpa suara. Keheningan mendadak pecah menjadi kekacauan. Rais melawan tanpa gentar, gerakannya cekatan dan penuh presisi, celuritnya menjadi perpanjangan dirinya. Namun, jumlah musuh tidak bisa diremehkan. Saat satu persatu lawan tumbang, luka kecil mulai terlihat di tubuh Rais. Bang Jaka hanya berdiri di sudut, menyaksikan pertarungan itu dengan tenang, seperti seekor serigala yang menunggu waktu untuk menyerang. "Kau hanya satu, kami ini gerombolan. Lihat sampai kapan kau bisa bertahan," katanya dengan suara rendah yang menggema di ruangan itu. Tapi bagi Rais, pertempuran ini bukan soal bertahan, ini adalah soal mengakhiri apa yang telah dimulai. Rais berdiri di tengah ruangan yang kini berlumur darah, napasnya terengah-engah. Celurit di tangannya berkilat merah di bawah cahaya redup, bukti dari pertarungan yang baru saja dia lewati. Tubuhnya terluka, tapi matanya tetap tajam, menatap Bang Jaka yang kini berdiri seorang diri. "Kau pikir keberanianmu akan membawa kemenangan?" Bang Jaka berbicara dengan nada dingin sambil melangkah maju, menghunus golok besar yang telah lama menjadi simbol kekuasaannya. Langkah-langkahnya mantap, seperti harimau yang mengintai mangsanya. Rais tidak menjawab, tubuhnya mungkin lelah, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Dia mengatur napas, memantapkan posisi, tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi klimaks dari semua dendam yang membara selama ini. Benturan pertama terjadi dengan kekuatan yang memekakkan telinga, celurit dan golok bertemu di udara, memercikkan bunga api. Bang Jaka menyerang dengan brutal, mengandalkan kekuatan penuh, sementara Rais mengandalkan kecepatan dan kelincahan khas seorang carok sejati. Suara senjata beradu terus menggema, setiap serangan membawa niat untuk mengakhiri nyawa. Bang Jaka tersenyum licik ketika salah satu serangannya hampir menembus pertahanan Rais,
tapi dengan gerakan terakhir yang tak terduga, Rais melompat mundur dan memutar celuritnya, menghantam tepat ke arah lengan Bang Jaka. Jeritan penuh amarah mengisi ruangan ketika golok itu terlepas dari genggamannya. Dalam sekejap, Rais menempelkan ujung celuritnya di leher Bang Jaka. "Kau sudah mengambil segalanya dariku," ucap Rais dengan suara rendah, syarat emosi. "Sekarang aku akan mengambil kehormatanmu." Bang Jaka menatapnya, tak lagi dengan arogansi, melainkan ketakutan. Rais berdiri di ambang keputusan, di mana keadilan dan balas dendam bertarung di dalam dirinya. Rais berdiri tegap, celuritnya masih menempel di leher Bang Jaka yang kini berlutut dengan wajah pucat. Hujan di luar semakin deras, suara tetesannya menembus atap seng yang bocor, mengiringi detik-detik keputusan besar itu. "Bunuh aku, kalau itu yang kau inginkan," kata Bang Jaka dengan nada parau, meskipun matanya bergetar menyiratkan ketakutan. Rais tidak bergerak. Bayangan keluarganya muncul kembali di benaknya, ayahnya yang jatuh melindungi tanah mereka, ibunya yang menjerit meminta belas kasih, dan api yang menghanguskan semuanya. Amarahnya membara, tetapi di sela-sela itu, ada suara kecil yang menahannya, memintanya untuk berpikir apakah pembalasan benar-benar akan mengakhiri penderitaan yang dia rasakan. Dalam keheningan yang mencekam, Rais menarik napas panjang. "Kau sudah kehilangan kehormatanmu saat kau menyerang orang-orang lemah. Mati di tanganku adalah hal yang terlalu mudah bagimu," ucap Rais dingin, seraya menurunkan celuritnya. Bang Jaka terdiam, seperti tak percaya akan keputusan itu, tetapi Rais tidak memberinya waktu untuk bernapas lega. Dengan satu pukulan keras di pelipis, Bang Jaka jatuh pingsan. Rais berdiri di tengah ruangan yang sunyi, memandang tubuh-tubuh yang terkapar di sekitarnya. Luka-luka di tubuhnya mulai terasa, perih dan berat, tapi jauh di dalam dirinya, ada semacam kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Dia berbalik meninggalkan gudang itu, membiarkan Bang Jaka hidup untuk menghadapi kemarahan orang-orang yang selama ini ia tindas. Langkah Rais terasa lebih berat dari sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perjalanan balas dendamnya mungkin telah berakhir, tetapi jejaknya akan selalu dikenang, sebuah legenda dari Madura yang menuntut keadilan tanpa kehilangan kehormatan. Hari-hari setelah pertempuran itu berjalan tanpa banyak perubahan di Tanjung Priok. Masyarakat pelabuhan yang dulu hidup dalam ketakutan kini mulai merasakan angin segar, meski sebagian masih terbawa trauma lama. Rais, meskipun luka-lukanya mulai sembuh, tak pernah kembali ke tempat yang dulu dia sebut rumah. Dia menyusuri jalan-jalan yang kini terasa asing, menghindari keramaian yang hanya mengingatkannya pada masa lalu. Dalam sepi, dia sering teringat akan nasib Bang Jaka yang kini harus hidup dengan sisa-sisa kekuasaannya yang hancur. Namun, dalam hati Rais, ada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah penyesalan yang tak pernah ia ungkapkan. Dendam yang pernah membakar dirinya kini telah padam, tapi apakah itu berarti kebahagiaan? Ataukah itu hanya mengungkapkan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan darah dan kekuatan? Suatu sore, setelah langit pelabuhan mulai gelap, Rais mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Seorang lelaki tua muncul, mengenakan pakaian kumal dan mata yang penuh cerita. "Rais Sampang," tanya lelaki itu dengan suara bergetar. Rais menoleh, dan dalam sekejap, dia tahu siapa orang itu, seorang saksi dari masa lalunya yang datang membawa pesan. Lelaki itu membawa sebuah kantong kecil berisi tanah dari kampung halamannya di Madura. "Kau tidak akan bisa melupakan tanah ini, Rais," kata lelaki tua itu dengan bijak. "Tapi tidak semua peperangan harus dimenangkan dengan darah." Rais menerima kantong itu tanpa kata, merasakannya di tangannya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah beban yang sepertinya akan terus mengikuti langkahnya. Namun, saat ia meninggalkan pelabuhan itu untuk selamanya, satu hal pasti, legenda tentang dirinya akan hidup di antara bisikan angin dan bisu pelabuhan, menjadi cerita yang tak akan pernah padam. Beberapa bulan berlalu sejak Rais meninggalkan Tanjung Priok, dan jejak kakinya tak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang-orang di sana. Kisah tentang pendekar Madura yang membantai 10 preman kejam, lalu mengampuni musuh utamanya, menjadi legenda yang sering dibicarakan di warung-warung dan gang-gang sempit. Namun, bagi Rais, semuanya terasa jauh lebih sepi. Ia kini kembali ke tanah kelahirannya, Madura, yang jauh lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Ketika kapal yang membawanya merapat ke pantai, ia merasakan angin yang sama yang dulu pernah menyapu wajahnya, membawa harum laut yang familiar. Tapi kali ini, ia bukanlah seorang pendekar yang penuh dendam. Langkahnya terasa lebih berat,
seakan tanah ini, yang pernah menjadi saksi kehormatan keluarganya, kini menjadi beban yang harus ia tanggung sendirian. Rais duduk di sebuah batu besar, menatap laut yang luas, memikirkan segala yang telah terjadi. Di sekelilingnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak berlari di pantai, ibu-ibu menjemur ikan, dan suara jangkrik malam hari mulai terdengar. Namun, dalam hatinya, Rais tahu bahwa dirinya telah berubah. Dendam yang pernah membara kini menjadi api yang telah padam, meninggalkan abu yang tak bisa dihapus. Ia bukan lagi seorang lelaki yang hidup untuk membalas sakit hati, melainkan seseorang yang telah memahami bahwa kadang, hidup hanya membutuhkan kepergian untuk bisa kembali. Dengan celurit yang kini terselip rapi di balik jubahnya, Rais menatap langit senja yang memerah. Ia tahu bahwa legenda dirinya mungkin akan hilang, tetapi sejauh apapun ia pergi, tanah ini, Madura, akan selalu menjadi rumahnya, tempat di mana setiap cerita dimulai dan berakhir. Dan dalam keheningan itu,